Halo teman-teman penikmat film, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan siap untuk petualangan seru. Sebuah kapal penelitian yang sedang berlayar di perairan Pasifik Utara. Di area perairan ini terdapat banyak tumpukan sampah yang disebabkan oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan banyaknya burung dan mamalia laut mati. Hal tersebut diungkapkan oleh seorang aktivis yang bernama Sophia. Sophia bertugas sebagai peneliti kehidupan hiu yang berada di area perairan tersebut, sedangkan suaminya adalah anggota tim penyelam yang membantu pengamatan kegiatan bawah air. Tiba-tiba anggota peneliti memberitahukan kepada Sophia bahwa radar kapal mereka menangkap sesuatu di bawah air yang diperkirakan adalah hiu yang mereka cari yang bernama lilit. Hiu ini sudah menjadi target mereka karena memiliki kelainan dalam perkembangbiakannya. Sophia segera melihat di radar untuk memastikan objek tersebut. Tidak lama, tim penyelam juga berinisiatif untuk melakukan penyelaman guna membius dan menangkap hiu tersebut untuk mereka teliti. Mereka menyelam di antara tumpukan sampah-sampah. Tidak berapa lama, mereka menemukan bangkai bayi ikan paus sperma yang terjebak di jaring. Mereka mengamati dari dekat bangkai tersebut, terdapat bekas gigitan pada bangkai bayi paus tersebut. Sewaktu mengamati, tiba-tiba tim peneliti menginformasikan ada suatu target mendekat dengan jarak 30 meter. Tidak berapa lama tiba-tiba target yang ternyata hiu besar tersebut langsung memberikan salam perkenalan dengan menyambar tim penyelam. Tim penyelam pun kaget. Jumlah hiu tersebut kira-kira sekitar 10 ekor dengan jenis yang sama seperti lilit. Tidak berapa lama, mereka memberikan info bahwa ada objek lain mendekat. Objek itu ternyata hiu besar dengan ukuran 7 meter. Mereka memastikan bahwa itu adalah lilit, yang pada 3 bulan sebelumnya berukuran 2,5 meter. Mereka melihat alat pelacak, yang tertanam pada siripnya. Mereka agak bingung karena dalam waktu singkat pertumbuhannya sangat cepat sekali. Sophia menyuruh suaminya mengambil sampel lilit karena ia membutuhkan sampel dari lilit untuk dapat menelitinya. Suaminya segera melakukan tindakan pengambilan sampel kepada lilit dengan menusuknya. Tanpa diduga, karena hal itu, lilit menjadi buas karena merasa terganggu. Para penyelam segera bermaksud kembali ke kapal. Tetapi lilit malah memburu mereka. Satu persatu penyelam menjadi korban lilit yang buas termasuk suami Sophia. Sophia segera berinisiatif turun ke air untuk membantu. Dia berusaha melakukan perlawanan, tetapi lilit terlalu kuat bagi Sophia. Ia kewalahan dan cedera cukup parah akibat serangan lilit. Adegan beralih ke 3 tahun kemudian. Terlihat 2 orang yang sedang melakukan kegiatan mencari barang-barang bekas yang tenggelam di Sungai Paris. Secara tidak sengaja mereka menemukan peluru yang terendap di sungai tersebut. Mereka segera melaporkan hal ini kepada polisi, dan tidak lama segera datang tim penjinak bom untuk mengamankan area sungai tersebut. Ternyata area tersebut dipenuhi oleh peluru-peluru dan bahan peledak yang masih aktif diperkirakan bekas peninggalan Perang Dunia. Polisi kemudian melakukan tugasnya. Salah satu polisi tersebut bernama Adil. Adegan beralih ke Sophia yang sedang melakukan sosialisasi kehidupan laut dengan remaja yang tertarik menjadi aktivis lingkungan laut. Tiba-tiba ada seorang remaja yang mengingatkan Sophia akan kejadian 3 tahun lalu di mana ia kehilangan suami dan teman-temannya. Ia menjadi sedih dan segera meninggalkan remaja tersebut. Pada saat berjalan keluar, ia dipanggil oleh seorang remaja putri yang tertarik dengan penelitiannya. Saat itu Sophia mengabaikannya. Tetapi ternyata remaja itu mengatakan tentang suar 7, yaitu alat pelacak yang tertanam di tubuh lilit. Lilit segera berbalik karena penasaran. Remaja itu bernama Mika. Mika segera membawa Sophia ke tempat konservasi yang mereka bangun. Hampir mirip seperti milik Sophia, mereka mempelajari tentang kehidupan bawah laut. Sophia takjub dan kagum akan peralatan konservasi yang mereka miliki. Saat itu Mika memperlihatkan pantauan mereka terhadap lilit. Didapat info bahwa lilit sudah berada di sekitar Sungai Paris. Sophia hampir tidak percaya. Mika mengatakan bahwa lilit tersesat dan mengalami perubahan perilaku dan perkembangbiakan. Mereka berpendapat bahwa mereka harus menyelamatkan lilit dan mengembalikannya ke laut lepas. Sophia belum tertarik untuk ikut dalam hal ini. Setelah di rumah, Sophia kembali memikirkan hal ini. Dia juga teringat akan kejadian yang merenggut nyawa suaminya dan teman-temannya kembali. Dia coba melacak kembali suar 7. Ternyata benar suar 7 berada di Sungai Paris yang berarti lilit ada di sana. Malam hari,
Mika dan temannya melakukan penyelaman untuk memeriksa mobil yang terjatuh di sungai. Mika telah menyelam di sungai dan memeriksa mobil yang tenggelam tersebut. Mika mendapati bekas gigitan hiu pada mobil tersebut. Saat itu Mika merasakan sesuatu yang mengawasinya. Tiba-tiba polisi sungai melakukan patroli, teman Mika segera menyuruh Mika untuk kembali ke atas. Tetapi pada saat itu juga, Mika merasakan sesuatu dan sempat melihat bayangan hiu di dekatnya. Tidak lama Mika naik ke permukaan air dan tertangkap oleh polisi. Mika dibawa oleh polisi. Dari kejauhan Sophia melihat, dan Sophia melihat di radar bahwa Lilith berada di dekat situ juga. Polisi coba menginterogasi Mika, tetapi Mika tidak mengaku dan berbohong tujuan dia menyelam. Polisi membawa Mika ke kantornya. Sophia terus memeriksa lokasi Lilith, dia sudah berada cukup dekat dengan Lilith. Mika ditahan 1 malam di kantor polisi. Pagi harinya, polisi yang bernama Adil terus berusaha menyuruh Mika mengaku, tetapi Mika tetap tidak mengaku. Di sisi sungai, Sophia terus memantau keberadaan Lilith. Tiba-tiba ponsel Sophia berbunyi, ternyata ada teleponnya dari polisi yang meminta Sophia untuk datang ke lokasi. Sophia segera datang dan di sana ia bertemu dengan Mika. Ditemukan korban pria dari mobil yang jatuh ke sungai, terdapat luka gigitan pada korban yang kemungkinan adalah gigitan hiu. Selanjutnya, polisi membawa Sophia dan Mika ke kantornya untuk diinterogasi atas kejadian tersebut. Polisi menganggap apa yang diceritakan Mika adalah bohong. Akhirnya, polisi melakukan penyelaman di sungai. Polisi yang menyelam menemukan ikan yang terpotong-potong, seperti dimaangsa oleh sesuatu. Mereka juga menemukan pintu besi yang merupakan terowongan rahasia. Tiba-tiba penyelam polisi merasakan sesuatu di air yang mengawasi mereka. Penyelam segera naik ke permukaan. Sophia dan Adil bertengkar karena Adil terus memaksanya untuk mendapatkan informasi. Adegan beralih ke Sophia, Mika, dan temannya yang berdebat karena beda kesalahpahaman. Sophia mencoba memperingatkan Mika bahwa ini berbahaya. Di kantor polisi, Adil dan atasannya membahas bagaimana mengatas hal untuk mengembalikan Lilith ke laut, sedangkan beberapa hari lagi ada lomba triathlon. Mereka ingin menghadap wali kota untuk membatalkan acara triathlon. Beralih ke Mika yang mengumpulkan teman-temannya agar dapat ikut andil untuk menyelamatkan Lilith. Adil menemui Sophia dan meminta Sophia untuk dapat ikut menghadap wali kota agar dapat membatalkan acara tersebut. Wali kota tidak setuju untuk membatalkan acara triathlon karena ada nilai bisnis yang menguntungkan bagi wali kota yang ambisi. Sophia dan polisi segera membuat planning untuk menangkap Lilith dan kemudian dibebaskan ke laut lepas. Malam harinya, Mika dan teman-temannya melakukan penyelaman. Mika meyakinin bahwa ia dapat melakukan komunikasi dengan Lilith. Saat itu juga tiba-tiba polisi hadir di TKP dan meminta Mika segera hentikan misinya. Tiba-tiba bayi hiu datang dan Mika kembali mengatakan bahwa ia dapat berkomunikasi dengan mereka. Sophia sudah memperingatkan Mika bahwa Lilith berbahaya. Mika tidak mau mendengarnya. Tiba-tiba Lilith datang dan bersiap menyerang Mika. Polisi segera memerintahkan Mika untuk naik. Orang-orang juga panik. Adil segera lompat ke air untuk menyelamatkan Mika, tetapi Mika tidak menurut. Tidak lama kemudian Mika dimangas oleh Lilith. Akibat kepanikan, orang-orang yang hadir pada terpeleset jatuh ke air. Hiu-hiu segera memangsa orang-orang itu. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri. Polisi juga ada yang menjadi korban. Polisi dan Sophia kembali ke TKP dan mendapati bangkai bayi hiu yang mati. Sophia mengambilnya dan menelitinya. Ternyata hiu-hiu itu telah berhasil beradaptasi dengan air tawar dan mereka dapat berkembang biak dengan sangat cepat tanpa memerlukan hiu jantan. Jalan satu-satunya adalah dengan memusnahkannya. Sophia, Adil, dan atasannya kembali menemui wali kota. Terjadi perdebatan seru, wali kota tidak setuju acara triathlon dibatalkan. Sophia dan Adil membahas rencana yang akan mereka lakukan. Adil segera memberikan penjelasan kepada tim polisinya untuk bertindak segera. Keesokan harinya, pada saat itu pelaksanaan triathlon akan segera dilaksanakan. Polisi segera berjaga-jaga dan tim Adil segera melaksanakan rencana mereka untuk mengatasi Lilith. Polisi segera memasang bahan peledak untuk membasmi hiu-hiu. Terlihat wali kota dengan semangat membuka dan memulai acara triathlon tersebut. Para peserta lomba segera melaksanakan lomba dengan semangat. Di dalam air, tim polisi yang menyelam diserang oleh hiu-hiu. Mereka segera meledakkan bom-bom yang telah dipasang untuk melawan hiu.
Hiu-hiu menjadi lebih marah dan mereka mengejar dan memangsa para peserta triathlon. Banyak korban dari peserta triathlon. Polisi juga meledakkan bom-bom yang dipasang untuk dapat membasmi Lilith. Tetapi Lilith berhasil selamat dari ledakan. Akibat ledakan, terjadilah banjir di Paris. Sophia dan Adil terbawa oleh banjir. Tetapi tidak berapa lama Sophia selamat dan ia dapat menemukan Adil kembali serta menyelamatkannya. Usaha mereka gagal, hiu-hiu tidak dapat dibasmi dan Paris yang sudah rata dengan air kini menjadi tempat tinggal hiu.